Ya, udah mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Zainal yang telah memberikan kesempatan bagi kelompok 6 untuk merepresentasikan hasil kerja diskusi dari kelompok kami. Sebelumnya di sini saya Lutfi Khairunisa akan menjadi moderator sebagai penuntun jalannya acara presentasi pada malam kali ini. Sebelum kita memulai presentasinya, saya akan memperkenalkan anggota-anggota dari kelompok 6 yang berjumlahkan 7 orang. Yang pertama, di sini ada Mbak Arum Rizka Prameswari, yang kedua ada Mbak Farah Sabrina Azaranza, setelah itu ada Mas Ignatius Jonathan, selanjutnya ada Mbak Iis Kusumawati, dan yang terakhir ada Mbak Relia Andarista. Baik, untuk mempersingkat waktu, mari kita langsung mempresentasikan hasil kerja dari diskusi kami. Mohon Mbak Arum untuk men-share materi. Baik, kita tahu ada beberapa instrumen berinvestasi, salah satunya ada pasar modal. Lalu apa sih pasar modal itu? Oke, kita mulai dari pengertian dari pasar modal itu sendiri. Pasar modal adalah sarana bertemunya perusahaan maupun institusi lain, misalnya perusahaan yang membutuhkan dana dari masyarakat untuk mengembangkan usaha, ekspansi, penambahan modal kerja, dan lain-lain, dengan investor atau masyarakat yang hendak menginvestasikan dananya. Presentasi selanjutnya akan dilanjut oleh Mbak Arum Rizka sebagai partner saya. Ya, selanjutnya Mbak Arum. Perkenalkan, nama saya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tujuan, fungsi, serta jenis dari pasar modal. Tujuan dari pasar modal ialah mendapatkan pendanaan perusahaan atau institusi tersebut, menerbitkan saham atau surat utang, dan masyarakat pemodal yang biasa disebut investor yang mendanai perusahaan maupun institusi tersebut dengan membeli instrumen tersebut di pasar modal, baik secara langsung maupun dalam bentuk reksadana. Sedangkan fungsi dari pasar modal sendiri adalah untuk mempertemukan dan menjembatani kegiatan penawaran instrumen investasi dari emiten yang membutuhkan dana kepada investor atau masyarakat. Selanjutnya ada jenis-jenis pasar modal. Jenis pasar modal dibedakan menjadi dua, yaitu pasar perdana dan pasar sekunder. Pasar perdana adalah tempat efek-efek atau surat berharga lainnya diperdagangkan untuk pertama kalinya yang nantinya akan tercatat resmi di bursa. Yang kedua, pasar sekunder adalah perdagangan efek yang sudah terdaftar di bursa pasar modal. Presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Farah Sabrina. Silahkan Mbak Farah. Baik, saya Farah Sabrina akan melanjutkan presentasi mengenai peran pasar modal. Yang pertama ada memberikan kesempatan pada investor, dalam hal ini masyarakat, untuk mendapatkan keuntungan. Yang kedua, memberikan kesempatan aktivitas bisnis dalam memperoleh dana dari pihak lain dalam rangka ekspansi bisnis atau memperluas usaha. Yang ketiga, pasar modal juga memberikan kesempatan kepada investor untuk menjual kembali surat berharga dan saham lainnya. Yang keempat, memberikan kesempatan para pemegang surat berharga untuk mendapatkan likuiditas dengan cara menjual surat berharganya kepada orang atau pihak lain. Pasar modal juga mengurangi biaya transaksi dan informasi surat berharga. Hal ini menjadi informasi penting bagi investor karena investor memerlukan informasi akurat dan dapat dipercaya untuk melakukan investasi. Lalu, pasar modal memberikan peluang bagi perusahaan untuk pemenuhan keinginan para pemegang saham dengan kebijakan dividen dan stabilitas harga sekuritas yang normal. Dan yang terakhir, pasar modal memberikan kesempatan kepada masyarakat luas untuk turut berpartisipasi dalam perkembangan dan kemajuan perekonomian. Masyarakat umum juga mempunyai kesempatan untuk mempertimbangkan alternatif cara mengelola uang mereka. Untuk presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan
Mohon Mbak Ica mic-nya. Terima kasih. Untuk Mbak Farah, berikutnya saya akan menyampaikan materi, yaitu unsur-unsur yang terdapat dalam pasar modal. Yang pertama, bursa efek, salah satu pihak yang menyelenggarakan sarana untuk pembelian dan penjualan efek perusahaan di Indonesia yang telah diakui keberadaannya. Yang kedua, investasi, yaitu aktivitas menyimpan dana pada periode tertentu dengan harapan penyimpanan tersebut akan menimbulkan keuntungan. Yang ketiga, perusahaan publik. Perusahaan ini juga bisa disebut perusahaan emiten, perusahaan yang memperjualbelikan sahamnya kepada masyarakat umum. Yang keempat, perusahaan sekuritas. Perusahaan yang sudah mendapat izin usaha dari OJK untuk dapat melakukan kegiatan usaha sebagai perantara pedagang efek, penjamin emisi efek, atau kegiatan lain yang sesuai ketentuan yang sudah ditetapkan oleh pengawas pasar modal. Yang kelima, investor, yaitu seseorang yang menanam modal di suatu perusahaan untuk mendapatkan keuntungan. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh Mas Ius. Baik, terima kasih Mbak Ica. Selanjutnya, dasar hukum. Dasar hukum itu ada 4. Yang pertama, Surat Keputusan Menteri Keuangan nomor 645 KMK 101 tahun 1995 tentang pencapitan Keputusan Menteri Keuangan nomor 1548 tahun 1990 pasar modal. Yang kedua, Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 tentang penyelenggaraan kegiatan di bidang pasar modal. Yang ketiga, Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1995 tentang tata cara perikatan di bidang pasar modal. Dan yang terakhir, UU Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal. Selanjutnya, profesi penunjang. Yang pertama ada notaris. Notaris adalah sebuah profesi untuk seorang yang telah menyelesaikan pendidikan hukum yang dilisensi oleh pemerintah untuk melakukan hal hukum, khususnya sebagai saksi pendataan sebuah dokumen. Yang kedua, konsultan hukum merupakan orang yang bertindak memberi nasihat dan melakukan tugas non-litigasi. Yang ketiga, akuntan publik adalah profesi yang memberikan jasa sebagai profesional yang telah memiliki izin dari negara untuk melakukan praktik sebagai akuntan swasta yang bekerja secara independen. Dan yang terakhir, perusahaan penilai atau apasiar adalah perusahaan yang menyediakan jasa penilaian atas harta atau aktiva milik perseorangan maupun perusahaan. Selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Iis. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Ius. Selanjutnya, itu larangan. Yang pertama, menipu atau mengelabui pihak lain dengan menggunakan sarana dan atau cara apapun. Yang kedua, turut serta menipu atau mengelabui pihak lain. Yang ketiga, membuat pernyataan tidak benar mengenai fakta dengan maksud untuk menguntungkan atau menghindari kerugian untuk diri sendiri. Yang keempat, perdagangan orang dalam atau insider trading. Sanksi terhadap larangan yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana. Next. Kasus Jiwasraya. Penegakan hukum yang agresif dalam kasus gagal bayar Jiwasraya dinilai berdampak terhadap kondisi pasar modal di dalam negeri. Haris Azhar, Direktur Eksekutif Lakataru Kantor Hukum, mengatakan penyusutan transaksi terjadi baik yang dilakukan oleh investor institusi maupun investor retail. Lewat laporan Lokataru ini, diketahui bahwa sebelum dinyatakan gagal bayar, Jiwasraya memiliki cadangan dana yang mumpuni. Namun demikian,
Ketika dinyatakan gagal bayar, cadangan dana tersebut mengalami pembekuan, tidak bisa digunakan, dan akhirnya nasabah serta pihak ketiga tidak bisa mengakses hak mereka. Laporan ini juga mengungkap sejumlah kejanggalan yang masih tersisa, yaitu pertama, pada saat diumumkan gagal bayar, Jiwasraya sebenarnya masih memiliki aset tunai yang lebih dari cukup untuk membayar klaim jatuh tempo tersebut. Yang kedua, guliran pernyataan lebih deras dan mendahului daripada penyelesaian skema bisnis untuk melindungi hak pihak ketiga, nasabah, dan lain-lain. Selanjutnya, setelah kasus menyeruak, hampir seluruh pemegang polis yang ada tidak bersedia memperpanjang kontrak asuransinya. Bahkan pemegang polis untuk kontrak berjalan pun ikut-ikutan mengakhiri kontrak. Terima kasih. Selanjutnya akan disampaikan Mbak Relia. Baik, saya akan melanjutkan membacakan kasus. Alih-alih mengupayakan kembalinya uang nasabah, proses pengungkapan dan penegakan hukum justru menyebabkan utang klaim yang terus berlarut-larut, sehingga masalah mempercepat runtuhnya kredibilitas Jiwasraya di mata nasabahnya, ungkapnya. Diketahui penyidik Kejagung menilai kegagalan bayar Jiwasraya sebagaimana audit Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK, yakni sebesar 16,8 triliun merupakan kerugian negara. Kerugian tersebut berasal dari transaksi pembelian langsung atas 4 saham dan transaksi pembelian saham atau indirect melalui 21 reksadana, 13 manajer investasi yang diklaim dikendalikan oleh Heru Hidayat dan Beni Cokro Saputro. Penetapan nilai kerugian tersebut dinilai Heri sangat problematik karena secara de facto saham-saham tersebut masih dimiliki oleh Jiwasraya, namun mengalami penurunan nilai saham atau impairment. Selain itu, diketahui adanya fakta bahwa pada saat dilakukan pembelian, saham-saham yang dibeli Jiwasraya masuk dalam kategori LQ45 yang secara teknis liquid dan memiliki resiko kerugian impairment kecil. Fakta-fakta ini adalah puncak gunung es dari kejanggalan-kejanggalan lain seperti Jiwasraya mendapatkan pinjaman dari sejumlah bank plat merah, sindikasi dari BUMN Karya, tetapi utang klaim tidak kunjung dibayar. Akibat dari penegakan hukum justru nilai utang klaim terus membengkak, katanya lagi. Kejaksaan juga dinilai gagal dalam melakukan verifikasi atas aset yang disita atau dirampas akan memberikan dampak sistematik para investor, pasar modal, dan konsumen konsumen bisnis asuransi. Baik, terima kasih teman-teman yang telah berpartisipasi untuk mempresentasikan materi yang sudah kita diskusikan. Selanjutnya kita akan masuk sisa-sisa tanya jawab adakah dari rekan-rekan atau teman-teman yang kurang paham mengenai presentasi yang sudah dilakukan oleh teman lain, mohon untuk ditanyakan. Baik, Mbak Lutfi, di sini saya izin bertanya. Iya, silakan Mas Iyo. Baik, dalam slide ke-11 tadi yang dipresentasikan oleh Mbak Iis, saya ingin bertanya, kenapa kasus Jiwasraya berkaitan dengan pasar modal? Terima kasih. Oh iya, sama-sama. Pertanyaannya buat Mbak Iis ya, boleh langsung dijawab ya Mbak? Monggo. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Mas Ius. Hubungan antara Jiwasraya dengan pasar modal yaitu adanya keterlibatan perusahaan badan usaha milik negara atau BUMN dalam kasus PT Asuransi Jiwasraya atau Persero. Dinilai memungkinkan mengingatkan perusahaan pelat merah memiliki peran cukup besar di industri pasar modal. Terima kasih. Makasih Mbak Ius. Sudah cukup Mas Ius? Cukup Mbak. Iya, makasih. Selanjutnya ada lagi nggak yang ingin bertanya dari rekan-rekan lain? Mungkin? Izin bertanya. Oh iya, silakan Mbak Arum. Dalam materi larangan, terdapat larangan perdagangan orang dalam atau insider trading. Apa maksud dari larangan insider trading tersebut? Bolehkah dijelaskan?
Siapa ya pertanyaannya ya, Mbak? Ada spesifikasi nama gitu? Siapa ya? Mbak Farah, coba disilakan. Oke, Mbak Farah. Mbak Farah. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Arum. Insider trading itu seseorang yang membocorkan informasi rahasia yang diumumkan kepada masyarakat umum yang dapat merugikan pihak lain. Terima kasih. Oke, singkat, padat, dan jelas ya jawabannya. Gimana Mbak Arum? Terima kasih, sudah paham. Oke, selanjutnya ada lagi yang ingin bertanya? Oh, untuk pertanyaan terakhir deh. Udah 2 tadi ya, tambah 1 lagi. Izin bertanya. Oh ya, silakan Mbak Ika. Boleh. Mengenai pertanyaannya Mbak Arum, saya ingin bertanya, apakah banyak terjadi kasus perdagangan orang dalam atau insider trading di dalam pasar modal Indonesia? Mungkin Mbak Relia bisa bantu menjawab. Oke, Baik, Mbak. saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Ica. Insider trading di pasar modal Indonesia banyak terjadi, namun beberapa tahun terakhir ini jarang terdengar kembali. Beberapa kasus terkenal adalah kasus insider trading semen Gresik, Indosat, PGN. Untuk data terakhir kasus-kasus tersebut di atas, saya kira Bapepam, LK, dan BII dapat membantu menjelaskan rinciannya karena mereka adalah pihak yang berwenang. Baik, cukup mungkin jawabannya Mbak Ica. Cukup, terima kasih Mbak Relia. Oke. Terima kasih semua teman-teman untuk pertanyaan dan jawabannya. Ada yang tanya lagi? Kalau dari saya cukup, Mbak. Oke, yang lain? Cukup ya? Mungkin cukup. Oke, cukup. Jika cukup berarti kita sudah ada di penghujung presentasi. Mungkin kita dapat menarik kesimpulan mengenai pasar modal. Pasar modal berarti adalah salah satu instrumen dalam berinvestasi ya. Jadi nggak cuma emas ataupun properti, masyarakat umum bisa mencoba untuk berinvestasi melalui pasar modal ini. Karena tujuan dari pasar modal ini yaitu untuk mempertemukan dan melakukan kegiatan penawaran instrumen investasi dengan emiten yang membutuhkan dana kepada investor atau masyarakat gitu. Jadi investasinya ini tidak hanya berupa berbentuk saham, bisa juga berbentuk surat berharga ataupun yang lain. Gitu ya. Dan saran untuk teman-teman yang mau join atau mau mencoba berinvestasi di pasar modal, sedikit berhati-hati karena grafiknya itu sangat perlu diperhatikan ya. Gitu aja sih dari saya. Untuk yang lain ada tambahan? Atau yang ada yang mau menyanggah? Atau ada tanggapan lain? Sepertinya tidak, Mbak. Cukup ya untuk presentasi hari ini. Oke. Yang lain cukup ya? Kita sampaikan di sini saja. Cukup, Mbak. Oke. Jika cukup, terima kasih kepada teman-teman dan rekan-rekan semua atas partisipasinya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata ataupun perbuatan, dan kalimat kita juga ada yang menyinggung. Kita mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.